Jangan lupa 3M, protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Salam sehat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 12 SMK jurusan OTKP. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari modul 3 tentang analisis laporan keuangan sederhana. Tujuan pembelajaran kita memahami laporan keuangan sederhana, menjelaskan penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, menganalisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan itu memiliki banyak sekali pengertian ya. Salah satunya catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Fungsi laporan keuangan diantaranya sebagai media review, di mana financial statement bisa menyajikan informasi atau data yang komprehensif mengenai kedudukan keuangan perusahaan. Kemudian menciptakan strategi baru, di mana financial statement juga bisa digunakan dalam membuat strategi baru oleh perusahaan dalam usaha menaikkan performa usahanya. Kemudian sebagai pengambilan keputusan, di mana salah satu fungsi paling penting dalam pembuat laporan tentang keadaan keuangan perusahaan sebagai media pertimbangan dalam pengambilan keputusan penting untuk perusahaan. Kemudian meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang membuat financial statement akan menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah menerapkan sebuah sistem perekapan data yang terpercaya, akurat, serta tidak sembarangan dalam pengambilan keputusan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Berikut di slide saya jabarkan dari berbagai sumber ya. Ada yang berdasarkan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, dan juga ada yang berdasarkan dari sumber AAA, American Accounting Association. Silahkan dibaca. Laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi harus memiliki beberapa karakteristik seperti di bawah ini, yaitu yang pertama dapat dipahami, di mana kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Kemudian relevan. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah keandalan, di mana informasi dalam laporan keuangan harus andal. Maksudnya informasi memiliki kualitas andal juga bebas dari pengertian yang menyesatkan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyaji yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan. Kemudian dapat diperbandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan diantaranya adalah laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. Pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan
Di antaranya adalah manajemen perusahaan adalah orang terpenting yang sangat membutuhkan laporan keuangan. Kemudian karyawan biasanya ingin mengetahui laporan keuangan yang dimiliki perusahaan terkait dengan kemampuan gaji yang bisa dibayarkan perusahaan kepada mereka. Kemudian supplier atau pemasok mengetahui laporan keuangan terutama jika perusahaan membeli barang dengan sistem kredit atau tidak langsung dibayar tunai. Kemudian investor sebagai penanam modal pada bisnis. Investor pasti selalu ingin tahu apakah modal yang mereka berikan telah digunakan secara tepat atau tidak. Kemudian pelanggan yang terikat perjanjian kerjasama untuk memasarkan produk juga berhak mengetahui laporan keuangan perusahaan. Kemudian pemberi pinjaman atau kreditor sebagai pihak yang meminjamkan tambahan modal untuk membantu bisnis tetap berjalan dengan baik, kreditor akan meminta laporan keuangan perusahaan. Kemudian pemerintah sebagai bisnis yang terlapor akan memiliki kewajiban terhadap pemerintah untuk membayar pajak. Kemudian masyarakat sebagai perusahaan. Sebuah perusahaan bisa memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam berbagai cara, misalnya jumlah orang yang menjadi pekerja di perusahaan dan perlindungan untuk menanam modal dalam negeri. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.